Halo, selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita mulai ibadah, kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersyukur karena Tuhan sudah menolong kami untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Engkau memberkati kami ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Mari kita akan memuji Tuhan dengan pujian burung pipit. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan rimakan. Bunga tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Anak-anak, kita akan melanjutkan puji-pujian kita dengan memuji Tuhan 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus yang memberkati, yang makan 5.000 orang, sisa 12 ranjang, 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus yang memberkati, yang makan 5.000 orang, sisa 12 ranjang. Nah anak-anak, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini kita akan belajar tentang 5 roti dan 2 ikan. Miss Aris punya ceritanya. Anak-anak saksikan ya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kalau kami sudah memuji nama-Mu dan memuliakan Engkau. Meskipun saat ini kami masih belum bisa bertemu secara langsung, tapi kami percaya Tuhan tetap memberi kami sukacita. Sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan berkati kami supaya kami dapat menjadi pendengar yang baik, dan terlebih lagi mampukan kami untuk kami menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Cerita firman Tuhan hari ini dapat anak-anak baca dalam Injil Yohanes 6 ayat 1-14. Ajaklah mamah dan papa untuk membacakannya ya. Pada waktu itu,
Tuhan Yesus sudah melakukan banyak mujizat di dunia ini, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang yang sudah meninggal, dan sebagainya. Sehingga banyak orang menjadi percaya kepadanya dan mau mengikut Dia. Tuhan Yesus selalu mengajarkan kepada orang banyak itu tentang kebenaran firman Tuhan. Dan dengan sungguh-sungguh, orang-orang itu mendengarkan Dia. Setelah selesai mengajar orang banyak itu, Tuhan Yesus bersama murid-muridnya bermaksud pergi ke tempat yang sepi dan beristirahat. Mereka pergi naik perahu di Danau Galilea. Hei, coba lihat, kemana orang-orang banyak itu akan pergi? Wah, ternyata mereka bermaksud mengikuti Tuhan Yesus karena masih rindu untuk mendengarkan pengajarannya. Ketika sampai di seberang danau, ternyata orang-orang banyak itu sudah menunggu. Mereka mau mendengarkan lagi cerita Tuhan Yesus. Meskipun lelah, tetapi Tuhan Yesus tetap mau melayani orang banyak itu. Tuhan Yesus tetap dengan sukacita mengajar kebenaran firman Tuhan. Demikian juga dengan orang banyak itu. Mereka dengan setia dan sungguh-sungguh mendengarkan Tuhan Yesus bercerita. Wah, hari sudah mulai sore. Orang-orang banyak itu mulai kelaparan. Tuhan, suruhlah orang-orang itu pulang, karena hari sudah sore. Lihatlah, mereka sudah mulai kelaparan. Hei, sebenarnya kalianlah yang harus memberi mereka makan. Uang kita tidak cukup untuk membeli makanan bagi orang sebanyak itu, Tuhan. Murid-murid Tuhan Yesus itu bingung. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka perbuat. Sampai akhirnya, ada seorang anak kecil datang membawa bekalnya dan diberikan kepada salah seorang murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, lihatlah. Di sini ada seorang anak kecil membawa 5 roti dan 2 ikan. Apa yang bisa kita lakukan? Baiklah, suruhlah orang-orang banyak itu duduk. Lalu orang-orang banyak itu pun duduk secara berkelompok. Kemudian Tuhan Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, lalu mengucapkan berkat, dan menyuruh murid-muridnya untuk membagi-bagikannya kepada orang banyak itu. Mujizat pun terjadi. Hanya dari 5 roti dan 2 ikan itu, semua orang yang ada di sana bisa makan dengan kenyang. Padahal jumlah mereka ada 5.000 orang laki-laki. Bahkan masih tersisa 12 keranjang penuh ketika sisa-sisa makanan itu dikumpulkan. Nah, sebelum mengakhiri firman Tuhan pada hari ini, kita mau bersama-sama membaca ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Matius 6 ayat 8b. Demikian firman Tuhan. Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Kita ulang sekali lagi ya. Matius 6 ayat 8b. Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Anak-anak, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang waktunya kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Nah, persembahan anak-anak bisa dimasukkan di celengan
Dan nanti persembahan anak-anak yang sudah terkumpul bisa dipakai untuk membantu teman kita atau orang-orang yang membutuhkan. Mari kita berdoa sebelum memberikan persembahan buat Tuhan. Tuhan Yesus, pagi ini kami mau memberikan persembahan buat Tuhan. Kiranya persembahan yang kami berikan boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberikannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian beri syukur, beri syukur. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah memberikan persembahan. Nah, untuk aktivitas minggu ini, kita akan menghafalkan doa Bapa kami dengan sikap berdoa yang bagus. Seperti ini, anak-anak ikuti ya. Tangan dilipat dan mata ditutup. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama